Halo Pro Squad. Pada video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan commit. Commit adalah menyimpan perubahan yang terjadi di repositori. Untuk membuat commit, pertama kita buat file baru. Misalnya kita beri nama file tersebut teks dengan format .txt, lalu tekan enter. Lalu kita bisa masukkan sebuah teks, hello world. Jangan lupa juga disimpan perubahannya. Setelah itu, jika teman-teman perhatikan pada source control ini, text.txt tersebut ada pada changes. Sebelum melakukan commit, kita harus menambahkan file tersebut ke state changes. Untuk menambahkannya, teman-teman bisa menggunakan command git add spasi titik. Git add spasi titik ini berarti kita akan menambahkan semua perubahan ke state changes. Nah, setelah itu, jika teman-teman perhatikan di sini juga text.txt sudah berada di state changes. Kemudian, untuk melakukan commit, bisa menggunakan command git commit min app dan dilanjutkan dengan pesan commitnya. Misal kita ingin membuat pesan commit my first commit, lalu tekan enter. Jika sudah seperti ini, berarti commit sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya, kita akan coba untuk membuat remote repository. Pertama, kita bisa menuju ke github.com. Jika kalian belum memiliki account, bisa melakukan sign up terlebih dahulu. Lalu bisa diikuti step-step yang ada di sini. Nah, jika sudah memiliki account, teman-teman bisa langsung sign in saja dengan memasukkan username ataupun email dan juga password. Setelah itu, klik sign in. Oke, jika sudah berhasil login, teman-teman bisa langsung klik button plus yang ada di sini untuk membuat repository baru. Klik new repository. Dalam halaman ini, teman-teman bisa menginputkan informasi-informasi terkait repository yang akan teman-teman buat. Di sini, yang pertama itu ada repository name, yang bisa diisi dengan nama repositorinya. Misalnya, teman-teman ingin membuat repository dengan nama yang sama seperti nama repository di lokal komputer yang sudah tadi kita buat. Bisa langsung saja kita ketikkan new repo. Di sini, jika namanya belum ada dibuat sebelumnya, akan ada tulisan new repo is available. Kemudian di sini juga teman-teman bisa menginput description, tapi ini sifatnya opsional saja. Dan untuk saat ini kita kosongkan saja. Dan ini untuk aksesnya kita buat public, biar semua orang bisa melihat repository yang akan kita buat ini. Kalau teman-teman pilih yang private, ini hanya akan ada orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses repository yang teman-teman buat. Kemudian jika sudah, bisa klik create repository. Kita tunggu. Oke, sekarang sudah berhasil terbuat repository barunya. Kemudian teman-teman bisa copy ini, command git remote add origin. Kita copy, kemudian kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita paste. Lalu klik enter. Nah, jika sudah seperti ini, seharusnya sudah terhubung dengan remote repository yang baru saja kita buat. Selanjutnya kita akan melakukan push. Untuk melakukan push, teman-teman bisa menggunakan command git push origin master. Master ini adalah nama branch. Kemudian jika sudah, klik enter. Kita tunggu sampai proses push-nya selesai.
Oke, kita kembali ke GitHub, lalu refresh page-nya. Nah, sekarang file text.txt yang tadi kita buat sudah terdapat di remote repository yang ada di GitHub. Kemudian, coba teman-teman klik text.txt ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat konten dari file text.txt tersebut. Lalu kita akan coba mengedit file tersebut. Dari sini kita bisa klik edit this file. Kemudian misal kita ingin menambahkan suatu teks baru di sini. Hello world ditambahkan this is from remote repo. Lalu kita klik commit changes. Untuk commit message-nya kita biarkan seperti ini saja karena memang kita mengupdate text.txt juga. Lalu, jika sudah, kita klik commit changes. Nah, commit yang baru saja kita buat sudah tersimpan di remote repository ini. Lalu, bagaimana caranya kalau kita ingin mendapatkan perubahan tersebut di lokal komputer kita? Kita bisa melakukan pull dengan cara git pull origin master, lalu enter. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini juga sudah ditambahkan tulisan this is from remote repo yang tadi diupdate dari remote repository. Selanjutnya, itu ada clone repository. Misalnya, teman-teman menemukan suatu project yang cukup bagus di GitHub dan teman-teman ingin mengklonnya. Mengklon itu berarti teman-teman ingin save atau mendownload repository yang ada ke dalam lokal komputer yang kita miliki. Selanjutnya, itu ada clone repository. Clone repository ini berarti kita ingin mendownload repository yang ada di GitHub ke lokal komputer yang kita punya. Nah, caranya untuk mengclone repository itu, kita bisa ke salah satu repository yang ingin kita clone, kemudian klik button code yang berwarna hijau ini, dan copy URL-nya. Lalu kita kembali ke local directory, dan buka di terminal foldernya, lalu masukkan command git clone, spasi URL yang tadi kita copy, lalu klik enter, dan tunggu proses clone sampai selesai. Jika sudah selesai, kita bisa pindah ke directory recipe book. Recipe book, enter. Kemudian untuk membukanya di Visual Studio Code bisa menggunakan kode spasi titik, lalu enter. Nah, sekarang repository yang tadi ada di GitHub sudah ada di lokal komputer kita dan kita bisa membukanya di Visual Studio Code untuk melihat code-nya. Jika teman-teman perhatikan, di sini juga terdapat file gitignore. Ini salah satu file yang cukup penting. Karena dalam gitignore ini, teman-teman bisa mengabaikan file ataupun folder agar kalau semisal ada perubahan pada file atau folder tersebut, tidak akan terdetek dan ikut terpush pada GitHub saat melakukan push nantinya. Di sini sebagai contoh, ada beberapa file atau folder yang ditulis pada file gitignore ini. Ini berarti jika ada perubahan pada file ataupun folder yang ada di sini, tidak akan terdeteksi di Git.